Madrasah Aliyah At-Tanwir Talon Sumberjo Bojonegoro didirikan oleh Kiai Haji Soleh pada tahun 1933. Berawal dari pendidikan yang hanya diikuti oleh sekitar 10 anak-anak yang belajar Al-Quran, dengan istiqomah Kiai Haji Soleh mendidik para anak-anak tersebut tanpa pamrih. Perkembangan lembaga pendidikan yang beliau kelola terus berjalan. Pada tahun 1940, Kiai Haji Soleh mendirikan Madrasah Diniyah. Pada tahun 1952 didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1961 didirikan PGA 4 tahun yang selanjutnya menjadi Madrasah Mu'alimin 6 tahun pada tahun 1969. Dan selanjutnya pada tahun 1978 hingga sekarang menjadi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah At-Tanwir. Pemirsa JTV yang berbahagia, perlu dimaklumi bahwa Kiai Haji Soleh adalah perintis dan pendiri Pondok Pesantren At-Tanwir. Beliau sebelum merintis dan mendirikan pondok ini adalah perintis dan pendiri Pondok Pesantren At-Tanwir. Beliau sebelum merintis dan mendirikan pondok ini telah belajar agama baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Makkah Al-Mukarramah. Setelah beliau kembali ke tanah air pada tahun 1940, beliau mulai merintis Madrasah Diniyah, ya. Madrasah Diniyah yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Kemudian pada tahun 1952 beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Diteruskan pada tahun 1961 beliau mendirikan PGA 4 tahun. Kemudian diteruskan sampai 6 tahun, dan nama PGA tahun dirubah menjadi Madrasah Mu'alimin Al-Islamiyah 6 tahun. Sanawiyah Aliyah At-Tanwir telah menjelma menjadi sekolah favorit di Kecamatan Sumberjo yang memadukan pelajaran umum dan pelajaran agama. Saat ini Madrasah Aliyah Talon terdapat 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Kesemua jurusan tersebut memiliki para dewan guru yang sangat berkompeten di bidangnya. Kepada umatnya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, terutama bagi orang tua dan masyarakat, ini sangat berperan sekali untuk melaksanakan thalabul ilmi, kewajiban mencari ilmu ini. Nah, disinilah Mbah Yai Soleh berperan untuk pelaksanaan thalabul ini. Mbah Yai Soleh mempunyai harapan, cita-cita bagaimana supaya setiap pemuda Islam, ya, atau generasi muda Islam nantinya mempunyai budi yang tinggi, berbudi yang tinggi. Kemudian Madrasah Aliyah At-Tanwir Talon ini menggunakan sistem KBK dan KTSP, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga sistem pengajaran dari kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sedangkan kelas 12 IPA dan IPS menggunakan kurikulum KBK. Sedangkan pengantar untuk beberapa mata pelajaran menggunakan pengantar bahasa Arab dan bahasa Inggris disesuaikan dengan bidang studi masing-masing mata pelajaran. Dengan ditunjang suasana kelas yang nyaman membuat para siswa Madrasah Aliyah At-Tanwir bersemangat mengikuti pembelajaran tiap harinya. Di sini mereka juga diajarkan pelajaran kitab-kitab salaf atau kitab kuning, di mana sering kita temui pelajaran kitab kuning tersebut identik dengan mata pelajaran di pondok salafiyah. Pelajaran yang nyaman, para siswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka dalam bidang bahasa. Di antaranya bahasa Inggris,
Di Madrasah Aliyah At-Tanwir juga diajarkan beberapa pelajaran yang diajarkan menggunakan teknologi multimedia dan LCD proyektor. Dengan pembelajaran seperti ini, para siswa tidak bosan untuk mengikuti pelajaran. Dan ini membuktikan bahwa pendidikan di Madrasah At-Tanwir tidak lagi buta akan kemajuan teknologi saat ini. Dari headphone di kepala mereka. Dari laboratorium bahasa ini telah lahir banyak siswa yang berprestasi. Setelah kita melihat laboratorium bahasa, sekarang kita berada di laboratorium komputer. Di Madrasah Aliyah At-Tanwir ini setiap siswa memegang satu buah komputer. Dan kesemua perangkat komputer yang ada di sini telah tersambung dengan jaringan internet. Para siswa di sini bebas mengakses internet dengan gratis, sehingga mereka tidak perlu khawatir tertinggal informasi yang ada di dunia. Karena mereka tinggal datang ke laboratorium komputer dan bebaslah mereka berpesiar ke dunia maya. Mereka dengan semangat mengikuti pelajaran ekstra ini sambil memperhatikan dan mengikuti gerak-gerik pengajar yang menorehkan kapur tulis di papan tulis. Di kegiatan ekstra Askar ini anak-anak juga mendapatkan prestasi yang sangat menggembirakan, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini dibuktikan dengan tidak jarangnya mereka setiap kali mengikuti event lomba Askar, mereka mendapatkan juara, baik itu juara 1, 2 maupun juara 3 di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan menggunakan pensil dan sebuah batang kayu dari bambu yang digunakan sebagai alat untuk menulis, para pelajar ini mencoba menuangkan imajinasinya ke sebuah buku sebagai media pembelajaran. Dengan adanya kegiatan ekstra Askar ini banyak mendukung kreativitas dan seni bagi para siswa, khususnya seni menulis Arab atau kaligrafi. Pameran seni lukis kaligrafi dan keikutsertaan dalam lomba yang mewakili Kabupaten Bojonegoro untuk mengikuti berbagai perlombaan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Bahkan ada salah satu siswa dari At-Tanwir yang berhasil mengembangkan Askar di pulau seberang, tepatnya di Maluku. Yang kami lakukan yaitu untuk kursus, ini ada kursus seni baca Al-Quran atau Qiraah, dan alhamdulillah siswa kami mendapatkan beberapa prestasi yang sangat menggembirakan di dalam porseni, lomba porseni tingkat Jawa Timur kemarin meraih juara 1 untuk tingkat wilayah Jawa Timur, dan kemudian ada yang barusan mendapatkan juara 1 di tingkat internasional yang dilaksanakan di Yogyakarta, yaitu diperoleh oleh siswi kami dari kelas 3A, kelas 9 ya, Pidato bahasa Inggris bahkan yang terbaru, siswi Madrasah Aliyah At-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro menyabet juara pertama lomba Kori internasional yang diadakan di Yogyakarta. Internasional antar negara anggota SOM ke-33 dan Mabim ke-13. عصفور طل من الشباك قال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو خبيني عندك. Di mana para siswa diberi kesempatan untuk belajar memberikan pertolongan pertama pada pasien. Nah, Mirsa, inilah kegiatan Pada saat pertolongan. Misalnya ketika pasien tak sadarkan diri, pertolongannya dengan cara membopong. الأرض وقال بدي أمشي ومعي ضميت قلبي وصارت. Selain itu, para siswa di sini juga belajar bagaimana caranya merawat pasien yang mengalami patah tulang. Para siswa kelihatan mahir dalam mempraktekkan semua gerakan dan cara-cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pemirsa, setelah kita mengikuti proses pembelajaran di Palang Merah Remaja, saatnya kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ketiga, yaitu Pasuska. Kegiatan PMR, kini kita mengikuti kegiatan ekstra lainnya, yaitu Pasuska
atau pasukan khusus Pramuka At-Tanwir. Nah, pemirsa, Pelajaran saatnya kita tentang mengikuti kepramukaan. kegiatan. Mereka berlatih bersama-sama di tengah lapangan, mulai dari bernyanyi, baris berbaris, serta formasi-formasi yang ada di kepramukaan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ekstra Pasuska ini, para siswa bisa lebih mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan bisa menjalani kehidupan ini dimanapun mereka berada. Madrasah Aliyah At-Tanwir ini juga menyediakan perpustakaan bagi para siswa-siswinya. Di dalam perpustakaan ini dilengkapi dengan berbagai buku dan kitab pelajaran ataupun buku-buku umum. Para siswa bisa belajar dan menambah pengetahuannya di sini. Jadi mereka tidak hanya mendapat pengetahuan ataupun pelajaran dari para pengajar di dalam kelas. Di ruang yang asri ini para siswa bisa memilih buku ataupun pelajaran umum maupun agama yang mereka kehendaki. Di Madrasah Aliyah At-Tanwir ini juga terdapat sebuah lembaga layanan kesehatan santri dan masyarakat atau LKSM. LKSM ini merupakan sebuah lembaga non-profit di bidang kesehatan di bawah naungan Pondok Pesantren At-Tanwir Talun. Pemirsa, inilah salah satu bentuk kepedulian Pondok Pesantren At-Tanwir di bidang kesehatan dengan adanya LKSM atau layanan kesehatan santri dan masyarakat ini. Sebagai pelaksana program kesehatan pesantren atau Poskestren dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, LKSM ini melayani kebutuhan kesehatan bagi santri dan masyarakat miskin di lingkungan sekitar, serta disediakan juga sebuah ambulan sebagai transportasi pasien. Semua sarana ini gratis bagi para siswa dan kaum duafa. Layanan kesehatan santri dan masyarakat ini fokus pada layanan kesehatan khusus pertama yang saya diberikan terima secara kasih gratis pada Bapak Ibu guru yang mengajar di Pondok Pesantren At-Tanwir yang sudah berupaya secara ikhlas memberikan bimbingan pelajaran pada anak-anak kami, terutama anak saya pribadi yang sekarang duduk di kelas 8 Sanawiyah dan kelas 9 Sanawiyah. Saya benar-benar merasakan dan terima kasih hasil yang sudah diperoleh oleh anak-anak kami, terutama anak saya sendiri berdua, sangat berbeda sekali dari sebelum masuk pondok sini dengan setelah masuk di pondok pesantren ini. Madrasah Aliyah At-Tanwir ini mendidik para siswa dengan perpaduan ilmu umum dan ilmu agama. Selain itu juga menyediakan berbagai fasilitas yang menjadikan kebutuhan wajib siswa saat ini, demi terbentuknya visi dari sekolah.